Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual pada materi coaching supervisi akademik. Saya, Tazki Rahmi SPD, SMA 2 Kuta Baru. Masrura SPD dari SD Negeri Cap Bambu. Dresya Abdulani dari SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Masrura. Waalaikumsalam Bu Tazki. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada hari ini coach dan coachee saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, antara lain kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan pada coaching kali ini. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Itu untuk dalam mendengarkan aktif. Insya Allah dalam kompetensi mendengarkan aktif saya akan mengembangkannya Bu. Di samping itu kompetensi kesadaran penuh, kemudian pertanyaan berbobot juga ingin saya kembangkan pada kali ini. Baik, yang ketiga, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Indikator yang berbobot yang saya ingin kembangkan pada kali ini yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dengan tujuan menggali masalah-masalah yang akan dihadapi coachee supaya permasalahan tersebut bisa mendapatkan solusi setelah saya coaching nantinya. Iya, baiklah. Demikian dulu ya Bu, observer kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Cud. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Bu Cud? Ada permasalahan ya? Tadi Ibu Cud sempat telepon saya, katanya mau jumpain saya hari ini. Iya Bu, jadi terkait dengan keadaan siswa ini sebenarnya, jadi menjadi kendala buat saya dalam pada saat proses belajar mengajar begitu ya. Masalahnya itu begini Bu, sebenarnya tidak terlalu rumit, hanya saja kan ketika telah berlarut-larut itu akan menjadi hal yang tidak nyaman di diri saya begitu bukan. Jadi masalahnya itu kurangnya kemauan atau minat siswa laki-laki khususnya pada materi seni tari yang saya ajarkan di kelas. Begitu ya. Kira-kira dari permasalahan Ibu yang tadi itu, apakah Ibu sudah membuat suatu suatu pendekatan kepada siswa tersebut? Sudah Bu, kalau dibilang pendekatan secara individu malah sudah saya lakukan, sudah pernah begitu maksudnya ya. Tetapi pada semester ini, pada tahun ajaran baru ini, siswa laki-laki yang khususnya kelas 10 ya, yang baru masuk ke SMA, mereka itu memang seperti tidak berminat gitu Bu ya, tentang materi seni tari. Kalau saya sudah mengajarkan berbagai cara atau metode begitu agar mereka tidak bosan. Tapi
tetap juga ada saja siswa yang tidak suka gitu Bu, tidak mau dia. Berarti secara spesifik Bu Cu sudah sudah membuat pendekatan kepada mereka supaya mereka mau, tapi masih ada juga yang belum mau Iya, Bu. diajak kerjasama. Iya. Kan kira-kira mungkin ada hal lainnya yang bisa mereka, atau mungkin membuat pendekatan dengan kepala sekolah atau guru-guru lain bagaimana? Kalau dengan guru-guru lain atau dengan kepala sekolah sudah pernah saya bicarakan. Jadi kan tidak mungkin materi ini itu tidak kita ajarkan gitu ya Bu. Iya. Karena kan memang di silabusnya itu ada tentang materi seni tari. Iya. Karena kan siswa perempuannya ini mereka sangat antusias dan dulu-dulunya itu tidak bermasalah dengan siswa laki-laki, mereka mau-mau saja. Iya. Tetapi pada tahun ini nih saya merasa kewalahan gitu Bu. Ada tidak yang cara bagaimana gitu. Makanya saya ajak diskusi ibu, mau di coaching sama ibu. Oh iya Bu Cu. Kira-kira menurut ibu kan ada tidak ya cara atau pendekatan-pendekatan bagaimana caranya ya supaya minat siswa laki-laki itu akan sama dengan siswa perempuan di dalam seni tari? Mungkin Bu Cu bisa membuat pendekatan secara personal dengan mereka. Menurut Bu Cu bagaimana? Pendekatan secara personal sudah saya lakukan, dan juga cara mengajar saya pun malah lebih saya tingkatkan lagi. Misalnya seperti memberikan mereka video-video, memperlihatkan video-video tentang tari gitu kan Bu, khususnya tari laki-laki. Karena pada dasarnya kan daerah kita ini kan di Aceh juga ada tari tradisional yang ditarikan oleh laki-laki begitu kan, seperti sedati, rapa igeleng, iko pulo begitu. Tetapi seiring berjalannya waktu sudah ada perubahan, tetapi belum maksimal, belum 100% gitu Bu. Berarti sudah ada perubahan namun belum maksimal ya. Iya. Berarti Bu Cu harus membuat pendekatan yang lebih ini lagi ya kepada mereka ya, lebih maksimal lagi. Jadi rencana ke depan Bu Cu bagaimana nih? Iya, Bu. Dari kita ngomong-ngomong tadi itu dari permasalahan Bu Cu, rencana ke depannya Bu Cu apa? Iya. Kalau pendekatan sudah saya lakukan dengan menampilkan video-video juga saya sudah lakukan Bu. Terpikir juga ini kenapa saya tidak pernah membawa mereka itu untuk moving class seperti itu ya. Oh iya. Kan kalau di sekolah kami ini di Aceh Besar gitu Bu. Memang kan kalau di seputaran Aceh Besar itu kan tidak ada, jarang gitu ada pertunjukan seni tari gitu ya Bu. Saya berinisiatif bagaimana kalau saya bawa mereka ini untuk moving class ke Banda Aceh, memperlihatkan kepada mereka begini tari tradisional yang ditarikan oleh laki-laki. Jadi laki-laki itu juga menari. Karena menurut informasi yang saya gali dari teman-teman mereka, ada yang malu Bu, makanya tidak mau menari. Jadi berbagai latar belakang yang beragam gitu ya Bu. Jadi yang terpikir di benak saya, membawa mereka, memperlihatkan kepada mereka sebuah pergelaran tari. Biasanya itu kalau di Banda Aceh itu di Taman Budaya Seritu. Mungkin itu aja Bu yang baru ada di pikiran saya. Sebuah mimpi yang bagus ya, sebuah rencana aksi yang bagus ya menurut saya ya. Mungkin ada antisipasi yang lain yang bisa Bu Cut yang bisa Bu Cut gagaskan supaya mereka itu mau, atau bagaimana? Kalau misalnya seperti yang tadi Bu Cut bilang, moving class itu mungkin kebanyakan nanti takut nggak mau, mungkin ada antisipasi lainnya, itu bagaimana? Saya juga terpikir Bu untuk mendatangkan pelatih tari dari luar. Pelatihnya itu laki-laki, jadi biar mereka itu bisa melihat secara langsung bahwa laki-laki itu juga bisa menari, tidak hanya perempuan, dan juga sekaligus bisa mengajarkan mereka gitu. Itu juga ada terpikir. Tapi apakah bisa terlaksana dengan baik itu belum saya coba, jadi belum
tahu bagaimana hasilnya. Berarti ini perlu komitmen Ibu, kemudian Ibu juga harus ngomong dulu ya sama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya ya Bu ya. Kapan kira-kira rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Rencananya Bu, karena kan minggu ini kita sibuk dengan kegiatan PGRI ya, insya Allah yang akan saya lakukan pada minggu depan sebelum ujian nantinya. Oke, untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu? Untuk tindak lanjutnya itu setelah saya lakukan nanti rencana yang tadi saya katakan itu akan saya lihat bagaimana progresnya. Jika memang mendapatkan hasil yang baik dengan kita lakukan rencana yang siswa laki-laki yang kurang minatnya gitu. Oke, berarti sebuah ini ya perencanaan yang sudah matang sebenarnya. Sebenarnya Bu Cu sendiri sudah ada dalam pikiran Bu Cu apa yang ingin Bu Cu ini ya Bu Cu tuangkan supaya pembelajarannya itu siswa laki-laki dan siswa perempuan juga sama-sama memiliki bakat dan seni tari pada mata pelajaran seni tari ya. Ya, mungkin saya belum percaya diri aja, tapi ini sudah bincang-bincang dengan Ibu, sepertinya saya sudah mulai percaya diri ini untuk melakukan rencana yang tadi saya katakan ke Ibu. Bagus Ibu kalau begitu. Ya, terima kasih Bu sudah meng-coaching saya hari ini. Ya sama-sama, nanti kalau misalnya Bu Cu perlu lagi ada masalah lagi jangan sungkan-sungkan datang ke saya berbagi kita ya. Makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Masurura. Waalaikumsalam Bu Taski. Bagaimana? Tadi Bu Masurura sudah melakukan coaching ya dengan Bu Cu. Iya Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan? Yang pertama tadi yaitu melakukan coaching dengan alur data Bu, yaitu melaksanakan dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta ditutup dengan tanggung jawab. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang Ibu Masurullah lakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Yang saya lihat tadi adalah si coaching bisa menemukan solusinya dari permasalahannya. Nah, pertanyaan kedua Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan sesuai dengan coaching barusan? Kalau menurut saya ya, saya harus memahami lagi lebih dalam lagi tentang alur data, kemudian bisa melakukan coaching ya secara lebih baik lagi. Baik Ibu. Itu harapan saya ke depannya. Baik Bu. Demikianlah observasi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Taski, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Cid. Bu Cid apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah baik, hari ini saya akan mengobserver Ibu Taski dengan coaching nantinya. Jadi di sini saya kita akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian. Nah, yang nantinya coach dan coachee akan saya nilai sesuai tidak dengan alur tirta dan juga dengan rubrik penilaian yang telah dibuat. Nah, kemudian saya juga akan melihat bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya. Juga bagaimana coachee akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau Ibu nantinya. Ya Bu ya. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang telah diketahui, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu Taski. Pertanyaan yang pertama, apa yang ingin dikembangkan atau apa yang sudah Ibu persiapkan? Baik. Yang saya ingin kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya baik sekali Bu ya.
Kemudian yang pertanyaan yang kedua, kompetensi yang lebih spesifik dari yang ketiga kompetensi tadi, mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach dapat mengungkap semua apa yang ingin dia tanyakan. Oh ya, baik sekali. Kemudian yang ketiga nih Bu, indikator pencapaian yang ingin dicapai itu apa kira-kira? Iya, baik Bu. Indikator yang ingin saya capai adalah ketika proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, saya ingin si coach mendapat solusi dari akar permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik sekali Bu Taskia. Semoga coachingnya ini nanti bisa mendapatkan bimbingan yang baik dari coach seperti Bu Taski ini. Ya, terima kasih Bu. Selamat berdiskusi dengan coach nantinya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Taski. Waalaikumsalam Bu Masrura. Oh ya, tadi nelpon saya ya. Iya, Bu Maaf Taski. ya, saya lagi di jalan nggak dengar. Iya, kalau boleh saya tahu ada apa ya Bu? Ini Bu, saya kan ada sedikit permasalahan. Ada sebagian murid saya yang suka mengantuk kalau lagi jam belajar. Oh, jadi bisa saya garis bawahi bahwa permasalahan Bu Masrura adalah ada murid mengantuk ketika Ibu mengajar, ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tahu itu permasalahannya sudah lama atau baru hari ini kejadian begitu Bu? Ada dalam minggu ini ya. Kemudian kan sudah saya tanyakan juga sama guru-guru yang lain. Katanya memang kalau mereka itu kalau udah jam waktunya siang, mereka itu memang sering mengantuk Bu. Oh, jadi begitu ya Bu. Ternyata permasalahannya sudah dalam minggu ini Bu ya. Nah, Ibu sudah berusaha mencari tahu nggak apa penyebab dari orang itu sering mengantuk di kelas Ibu? Kalau mencari tahu itulah baru saya tanyakan sama guru-guru yang lain kan. Namun dibilang sama guru-guru yang lain juga mereka itu juga sering mengantuk kalau misalnya sudah jam waktunya siang ya, mau mendekat siang itu anak-anak sudah malas, apalagi anak laki-laki. Iya ya, berarti yang sering mengantuk itu anak laki-laki ya Bu ya. Nah, apa ya Bu kalau mungkin Ibu lebih banyak tahu dari guru-guru lain, apa penyebabnya banyak siswa laki-laki yang mengantuk dibandingkan siswa perempuan? Itu kan kalau menurut saya Bu, apa mungkin pembelajarannya ya yang kurang optimal, atau mungkin kami ya, saya dan guru yang lain juga kan harus mengajar dengan menggunakan berbagai metode atau dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih membuat siswa itu merasa nyaman di kelas supaya tidak mengantuk lagi ya. Iya. Kemudian mungkin bisa juga melakukan restitusi pada mereka, memanggil mereka ke kantor, menanyakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi ya. Nah, tadi Ibu bilang memanggil mereka ke kantor menanyakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, kira-kira Ibu pernah nggak ketika siswanya tidur di kelas Ibu memanggilnya? Oh sering Bu, namun mereka kan saat kita panggil di kelas itu lagi mengantuk, cuman ya fokusnya itu akan buyar Bu, ya kan? Kemudian mereka saat kita tidak memperhatikannya lagi, mereka akan kembali mengantuk ya. Bukan hanya mengantuk, kadang malas-malasan begitu Bu. Ya, berarti Ibu Masrura sudah sering ya memanggil siswanya ke kantor ketika mereka tidur di kelas. Nah, ketika Ibu memanggil mereka ke kantor, Ibu sudah menanyakan kepada mereka apa yang menyebab mereka tertidur ketika pembelajaran? Ada saya tanyakan, kadang-kadang mereka itu kan bilang telat tidur Bu, begitu kan. Kemudian saya bilang sama mereka mengapa mereka telat tidur, apa penyebabnya. Rata-rata dari mereka itu kan mungkin menonton HP, ada yang menonton HP kan. Itulah mungkin kita harus buat restitusi dengan memanggil orang tuanya juga ya Bu ya.
bisa jadi begitu. Jadi dengan memanggil orang tuanya kita kasih semacam kita ngomong-ngomong lah sama orang tua mereka, mungkin ada solusi ya dari permasalahan yang di ini, karena kan tanggung jawab orang tua itu kan di rumah ya. Apalagi kalau tidur malam itu, kalau begadang malam, otomatis bukan nggak sempat ya, malas ke sekolah. Walaupun rajin ke sekolah di jam-jam tertentu akan tertidur kan Bu? Iya, baik Bu Masrurah. Nah, tadi Bu Masrurah sudah tahu permasalahannya, sudah Ibu identifikasi juga penyebab mereka tidur. Nah, sekarang Bu, ada nggak rencana Ibu ke depan bagaimana siswa ini tidak mengantuk lagi di kelas? Saya ada rencana ke depannya bukan ini membuat pembelajaran berdiferensiasi Bu. Iya. Jadi kan dalam pembelajaran berdiferensiasi nanti kan ada diferensiasi konten kan, ada proses, ada produk. Mungkin kan dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut mereka akan ini ya lebih terpacu atau lebih semangat, di samping yang tadi itu berkoordinasi dengan orang tua mereka. Baik. Mungkin itu menjadi sebuah solusi nantinya ya. Baik, Mas Nurah, itu rencana yang sangat bagus ya, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kan siswanya lain siswa lain kebutuhannya. Baik, bagus Mas Nurah, rencana yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh saya tahu kapan ya Bu rencana itu kira-kira mau dilaksanakan? Insya Allah secepatnya Ibu, kalau bisa minggu depan saya action terus Bu. Oh mantap ya. Kayaknya Bu Masrurah nggak sabar lagi ya, ingin merubah kebiasaan siswanya nih ya, supaya tidak tertidur dalam kelas. Baik Bu Masrurah, silahkan Ibu melaksanakan rencana Ibu. Saya hanya mendoakan saja. Apabila nanti sudah prosesnya sudah dilanjut, kabari saya gimana Bu ya hasilnya. Terima kasih Bu ya. Iya. Karena Ibu hari ini sudah meng-coaching saya jadi mendapatkan pencerahan ya tentang permasalahan yang saya hadapi hari ini. Oke, untuk hari ini saya minta maaf sama Ibu udah mengganggu waktu. Enggak apa-apa Bu Masrurah, biasa kita sesama kawan kan biasa, istilahnya tukar pikiran ya. Enggak apa-apa, kalau ada permasalahan silahkan hubungi saya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya. Iya, assalamualaikum Bu Masrurah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Taski. Waalaikumsalam Bu Cut. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Cut. Nah, saya ingin berbincang-bincang nih dengan Ibu sebentar terkait dengan diskusi yang telah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Masrurah atau dengan coaching pada kegiatan coaching tadi ya Bu ya? Iya, baik. Tidak keberatan kan Bu? Enggak Bu, sama sekali enggak. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan ini yang nantinya akan saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan setelah coaching? Baik Bu, di coaching barusan Bu, saya sudah melakukan alur data, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coaching bisa menyebutkan semua permasalahan yang dihadapi, dan sehingga si coaching menemukan suatu titik terang cara menghadapi masalah tersebut. Ya, baik sekali Bu ya. Berarti semoga coaching yang tadi Ibu coaching bisa menggali potensinya, menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua atau yang terakhir nih Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan sesuai dengan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang saya lakukan cara lebih memahami lagi proses data, dan saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Ibu. Oke, baik sekali. Semoga ini bisa membantu coach atau rekan-rekan guru lain yang ada di sekolah Bu Taski dengan ada coach seperti Bu Taski yang sangat luar biasa dan sangat memahami akan kegiatan coaching ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang Ibu. Terima kasih sudah memberikan waktu atau kesempatan untuk saya dalam kita berbincang-bincang. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu Masrurah. Apa kabarnya Bu Cut? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu. Oke Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Bu, saya akan melakukan coaching dengan coach saya nantinya. Oke, sebelum melakukan coaching, saya sebagai observer Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan pra-observer ya. Pertanyaan ini sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini, yaitu sesuai dengan alur kita ya Bu. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Cut kembangkan pada coaching kali ini? Iya baik sekali Bu pertanyaannya. Jadi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu saya bisa mendengarkan aktif, mendengarkan coachingnya, coach saya. Kemudian juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Bagus sekali ya Bu. Iya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini Bu? Ya, kalau disuruh pilih yang lebih spesifiknya itu saya sebenarnya semuanya perlu ya Bu, tetapi saya lebih ingin menggali lagi, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya agar coach saya itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi nanti. Iya, bagus sekali Bu ya. Kemudian indikator bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Ya baik Bu. Jadi di sini sebenarnya saya ingin coach saya itu bisa lebih profesional ya dalam mengatasi masalah apapun yang nantinya dihadapi. Jadi saya di sini nantinya akan bertugas, saya akan menggali potensi yang dia miliki untuk menyelesaikan solusi yang dia hadapi. Bagus sekali ya tujuan coaching daripada Bu Cut hari ini. Oke Bu Cut, terima kasih banyak. Silakan Bu Cut melanjutkan coachingnya dengan coaching nanti ya. Ya, terima kasih Bu Cut. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cut. Waalaikumsalam Bu Taski. Kenapa ini murung wajahnya? Iya loh Bu, saya lagi ada permasalahan nih Bu. Saya dari tadi cari Ibu, tentunya jumpa juga Bu ya. Ibu, ada waktu nggak? Kalau sekarang ada, ini saya masih lagi jam kosong. Kenapa Bu Taski? Izin kalau dia sedikit ya. Ya. Saya ingin curhat nih sama Ibu, ingin mencari solusi ya. Boleh, Ibu, boleh. Kenal nggak yang kelas 3 IPS yang namanya Putra? Putra, kalau tidak salah Putra Siregar ya namanya. Iya Bu, si Putra Siregar yang baru pindah dari Medan itu loh Bu. Iya, kenal saya. Kenapa dengan dia Bu Taski? Ini loh Bu, dia sudah banyak kali kehadirannya dengan saya apa Bu? Padahal kan ini mau dekat ujian. Saya sudah bertatap muka semester ini 12 kali Ibu. Dia baru hadir cuma 2 kali. Nah, di sini Ibu menimbulkan kebingungan sama saya. Gimana cara saya memberi nilai dia Bu? Kalau saya memberi nilai baik kan otomatis tidak adil ya Bu dengan kawan-kawan yang lain. Iya, benar sekali Bu Taski ya. Saya juga jarang lihat dia ke sekolah. Apakah Ibu sudah mencari tahu kenapa dia jarang ke sekolah Bu? Saya Bu, sekilas sudah saya cari tahu dari kawan-kawannya Bu. Kawannya menginformasikan kepada saya dia bekerja Bu di malam hari. Jadi kan pulang sekolah kita kan jam 2 Bu ya. Jadi pas jam 2 pulang sekolah dia buka baju, makan siang, langsung ke tempat dia bekerja sampai jam 2 malam Bu. Oh begitu ceritanya. Jadi dia bekerja ya, Iya Bu. membantu perekonomian keluarga berarti ya Bu. Iya Bu. Nah kalau ini juga saya tidak bisa memberikan solusi nih. Sepertinya Bu Taski ini begini. Apakah Bu Taski sudah koordinasi itu dengan wali kelasnya? Siapa wali kelasnya ya? Wali kelasnya Bu Masrurah Bu. Mas Lurah. Saya sudah berkoordinasi dengan Bu Masrurah Bu selaku wali kelasnya. Ya. Tapi Bu Masrurah juga mungkin sudah mendekati dia gimana caranya dia, tapi belum ada perubahan yang saya rasakan Bu. Gitu. Kalau dengan kira-kira Bu Masrurah sudah koordinasi belum ya dengan BK? Itu Bu saya kurang tahu Bu ya, Bu Masrurah apakah sudah berkoordinasi dengan BK atau belum, karena
semenjak si putra yang sering tidur Bu, saya pun jarang jumpa dengan Bang Surah. Mungkin Bang Surah sibuk dengan aktivitasnya Bu ya. Begitu ya. Kasihan juga dia nanti kalau tidak naik kelas ya. Orang niatnya baik itu membantu ekonomi keluarga, tapi kan tidak mungkin juga dia tidak sekolah dalam waktu yang lama gitu ya Bu. Kira-kira ada nggak rencana Bu Taski ke depannya? Apa yang ingin Bu Taski lakukan? Saya Bu pernah memikirkan rencana untuk si putra Siregar ini Bu ya, karena bagaimanapun kan si putra anak kita juga ya Bu ya. Iya betul sekali. Dia kan harus dapat keadilan juga seperti tahun ini. Saya pernah punya rencana gini loh Bu, saya kan sudah mendekati wali kelasnya Bu Mas Iya. Surah. Tapi saya lihat masih seperti yang kemarin-kemarin, jarak ke sekolah mungkin. Nah, rencana kedua saya Bu, saya coba menghubungi guru kesiswaan, bagian kesiswaan. Iya, kesiswaan Pak Fahmi ya. Iya, Pak Fahmi Bu. Itu kalau sama Pak Fahmi Bu, saya belum bercerita tentang si putra Siregar. Iya. Itu juga rencana saya. Dan rencana saya yang ketiga Ibu, saya coba ke rumah dia Bu. Saya minta izin sama guru BK-nya dulu Bu. Saya ke rumah dia, saya memberi pemahaman kepada orang tuanya bahwa pendidikan itu penting. Iya, benar Dan sekali. bekerja membantu orang tua juga penting. Saya sebenarnya salut Bu sama si Regar ini loh Bu. Artinya dia ada rasa tanggung jawab ya. Benar. Dan tahap rencana saya yang keempat, yaitu saya mendekati si Toke yang tempat dia jualan ini loh Bu. Iya. Iya Bu, kerjaannya jualan roti bakar loh Bu. Oh, jual roti bakar. Iya, jualan roti bakar ya Bu ya. Saya mendekati si Toke ini, saya mencoba bincang-bincang sama Toke ini bagaimana cara dia dikasih shift. Dia kan sebagai pelajar Bu, jadi shiftnya sampai jam 10 aja gitu. Iya benar Bu Taski, saya setuju. Kalau memang rencana Bu Taski itu sangat sudah sangat baik itu menurut saya Bu. Semoga saja ada perubahan yang pesat ya terhadap kehadirannya putra terutama. Jadi kalau jika kehadirannya itu sudah meningkat, maka nilainya juga nanti akan mudah gitu ya Bu. Nah kemudian kira-kira nih kan kita mau ujian ya Bu Taski. Kira-kira berapa lama ini bisa akan Bu Taski lakukan? Ya Bu, kalau rencana kan saya tadi udah punya Bu. Iya. Ini kapan saya bertindak? Insya Allah besok Bu rencana saya bertindak Bu. Karena kan ini mau ujian loh Bu. Iya benar. Jadi si putra ini harus mengejar nilainya loh Bu. Biar dia setara dengan kawan-kawan yang lain. Semoga dia bisa ya melakukannya ya. Iya. Saya selalu bisa Bu Taski langsung mau bertindak ini, mau actionnya besok. Iya lucu. Semoga berhasil ya. Iya, lucu. Nanti jika memang butuh lagi nih butuh lagi solusi atau ibu mau curhat-curhat dengan saya, boleh nanti hubungin aja. Iya. Saya juga mau tahu nanti bagaimana perkembangan si putra ya. Iya lucu, terima kasih. Maaf ya Bu ya sudah mengganggu waktu Ibu. Iya nggak masalah, nggak Dan terima apa-apa. kasih juga Ibu sudah meng-coaching saya hari ini. Saya Iya. biasa coaching sama Ibu rasanya permasalahannya lepas lah Bu. Akhirnya Iya. saya menemukan solusinya ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama, saya juga senang bisa bantu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Cul. Waalaikumsalam Bu Mas Dora. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Taski. Iya benar Bu. Oke, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang telah Bu Cul jalankan tadi ya. Iya. Apa saja yang sudah Ibu Cul lakukan saat coaching tadi Bu? Baik Bu Mas Dora. Jadi ketika saya melakukan coaching tadi dengan Ibu Taski, saya melakukan penyerapan alur Tirta. Tirta kan ada tujuannya, kita menanyakan tujuan, mengidentifikasinya, kemudian juga rencana aksinya, dan terakhir baru melakukan tanggung jawab. Oke Bu. Menurut saya yang sudah saya observasi tadi, Iya. proses coaching itu sangatlah bagus ya. Sudah bisa berjalan dengan baik, prosesnya juga alamiah. Ibu
Ibu juga sudah menerapkan alotesta dengan baik ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih ya. Kompetensi yang ingin Bu Ucup kembangkan lagi untuk coaching ke depannya itu apa kira-kira menurut Bu Ucup? Oke, baik sekali Mas Lurah pertanyaannya. Jadi saya ingin lebih mengembangkan lagi potensi, terutama potensi yang saya miliki ya, Iya. dalam mengcoaching coachi saya, itu dalam saya menggali informasi, menggali potensi yang ada pada diri coachi saya nantinya. Oke, bagus sekali ya. Langkah-langkah kemudian apa yang ingin Bu Ucup terapkan juga akan sangat bagus ya. Insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya, ya. amin. Terima kasih Bu Mas Lurah. Sama-sama Bu Cut. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu Cut. Ya Bu, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.